birahi. Sampai kapan aku seperti ini? Jadi baper saya. Itu gimana proses kreatifnya? Proses kreatif awal ceritanya historis dari lagu tadi. Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Marilah wujudkan cita-cita proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila progresif revolusioner. Selamat datang ini saudara-saudara. Ya, Mas Rahim, terima kasih. Baik, kita saat ini sedang kedatangan tamu dua tokoh. Kebetulan beliau ini adalah pasangan suami istri yang setia, yang selalu membuka cemburu bagi setiap mata yang melihatnya, karena genitnya kadang-kadang diperlihatkan kepada kita. Ada Bang Asep Maulana atau yang dikenal dengan Aceng Gimbal. Beliau ini adalah presiden trotoar yang juga sudah tidak asing lagi perhelatan keseniannya khususnya di wilayah DKI Jakarta. Mudah-mudahan kebetulan beliau berada di Jakarta Utara ini juga mampu menginspirasi buat seniman-seniman yang lain, khususnya seniman-seniman jalanan. Nah, tentunya banyak hal yang nantinya akan kita bicarakan, perihal beberapa karya, perihal beberapa aktivitas, dan harapan-harapan tentunya, dan kabar-kabar yang rencananya akan dilakukan untuk menyemarakkan ya era bangkit dari utara. Apa itu kebangkitan, apa itu syaratnya, tentunya beliau itu nanti akan mencoba untuk sedikit mengulas tentang hal itu. Dan berikutnya ini adalah Putri Dieng yang luar biasa. Jauh dari Dieng sana, Jawa Tengah, tinggal di Jakarta Utara. Ya, tinggal di Jakarta Utara, juga melakukan aktivitas yang sama, bersenian. Beliau nanti juga akan menceritakan tentang apa rencana yang akan dilakukan terkait dengan rilis lagu yang akan dilaksanakan nanti pada saat tanggal 17 September 2021. Dan tentunya Anda wajib melihatnya. Baik, Mas Aceng. Ya, Mas Rohim. Dari beberapa perjalanan kemarin sempat kita kunjungi rumah Bang Aceng, dan rumah Bang Aceng sekarang menjadi base camp, katanya tempatnya menjadi bagian dari base camp untuk mengumpulkan teman-teman muda yang memang mau bergerak di bidang kesenian, terutama musik dan teater. Artinya dari apa yang dilakukan itu kan tentunya ada kendala-kendala, ada suka dukanya. Boleh dong diceritakan sedikit? Ya, terima kasih Mas Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara kendala sih banyak ya Mas Rohim. Tapi setiap kendala itu kita selalu menikmati, gitu ya. Apapun yang terjadi. Kayak contoh saya tadi kemari ya, undangan podcast ya di sini. Kendala ya ada. Vespa saya mau saya dorong. Karena bagaimana caranya saya ini sampai walaupun ada kendala. Buat saya kendala itu adalah satu proses kenikmatan sih sebenarnya. Bagaimana kita bisa menyikapinya saja Mas Roy. Sama ketika halnya saya sama kawan-kawan ya. Untuk kita bicara jenjang kesenian ya, mau musik, teater ataupun apapun itu yang kita lakukan, kendala udah pasti ada. Gak mungkin segala sesuatu yang kita lakukan itu berjalan mulus. Kalau jalannya mulus kayaknya nggak seru juga. Kalau nggak ada kendala jadi kita punya cerita gitu. Dan kendala mungkin bagian dari bagian dari uji materi dari seleksi alam itu ya. Siapa yang mau melintasi kendala-kendala itu ya maka dia punya kesempatan untuk menuju kepada tahapan berikutnya. Saya kira gitu. Maka sabaran barangkali itu juga menjadi hal yang penting dalam rangka berkomunitas tadi ya. Itu berlaku buat si pembina, mungkin juga buat yang dibina. Terus dari sesuatu yang dilakukan itu juga pendampingan yang ada di Taman Siswa Pesisir itu gimana itu? Masih jalan? Alhamdulillah masih. Di suasana COVID ini? Ya,
kita Ya mengikut. COVID memang ya, kita bicara COVID ya, kita tetap jalan. Kita tetap jalan, kita selalu coba untuk jaga prokes buat adik-adik. Kita pun sama sering membawakan sesuatu untuk mereka, minimal ya biar tangannya bersih kan, kalau gimana gitu. Jalan-jalan, cuman kalau pada waktu itu memang ada batasan-batasan ketika memang situasi di Jakarta sangat mencekam, kita libur. Untuk sekarang ini baru beberapa terakhir ini ketika level sudah mulai turun, kita coba adakan aktivitas, itu pun tidak semua adik-adik kita untuk hadirkan. Iya, Ada iya. Ada batasan, Ada pembatasan ya, jumlah Ada. peserta tadi ya. Terus saya kemarin itu lihat, karena memang ini kan rangkaian bagian dari usaha merespon juga dengan peristiwa yang kemarin dilakukan Ebdu Era Bangga dari Utara. Kebetulan dua talent ini salah satu pengisi di acara tersebut, dan keren banget saya lihat hasil pertunjukannya yang dikonsep secara musikalisasi puisi. Kebetulan puisinya Bung Karno ya. Puisinya Bung Karno, judulnya Melihat Indonesia. Ya. Itu luar biasa. Ada chemistry, ada soul yang memang energinya luar biasa kita rasakan. Dan itu kok sampai kayak begitu totalitas itu memang latihan berapa hari? Ya, kalau latihan kita setiap hari latihan ya. Saya di rumah itu sama istri Latihan apa karena disebut? banyak sih. Oh, iya. Banyak kan kita bisa lakukan ya. Karena dalam kayak kemarin itu kita di Era Bangkit dari Utara, kalau kita lihat ya teman-teman mungkin sudah pada menyaksikan banyak penampil band ataupun tradisi apapun kesenian. Saya mau kasih sesuatu yang beda. Karena saya yakin kok yang ada di muka bumi ini kalau sama tuh nggak enak. Masih ingat gak lirik-liriknya? Puisinya ada yang ingat ya? Iya. Boleh gong sepenggal? Iya. Ya. Bisa saksikan. Pokoknya aku yang masih ingat gini. Aku melihat Indonesia. Apalagi ya sih, lupa mas Roy. Dia gitu lah. Nggak biar suruh nonton. Iya. Aku kalau di depan kamera. Oke, saya sempat terinspirasi dari melihat YouTube-nya, melihat tayangannya itu. Kemudian saya juga sempat respon kan pada waktu itu, akhirnya menulis ulang dengan respon membaca Indonesia, mengenal Indonesia. Karena syarat mengenal Indonesia juga harus membaca Indonesia, mempelajari tentang histori sejarahnya, visi misinya, tentang harapan-harapan Indonesia. Saya kira itu juga menjadi bagian dari sesuatu yang penting gitu, sehingga bisa menyelaraskan antara keinginan seniman dengan keinginan para pendiri bangsa. Ini saya ingin bicara suaranya perempuan ini ya. Kasih kesempatan dia. Mohon izin Bang Aceng. Monggo. Bukan berarti saya Bang Aceng. Kakanda Putri Dieng ini nama aslinya adalah Hana Muktadun. Ya, dari Dieng dan tinggal di Jakarta Utara, dan banyak pengalaman-pengalaman tentunya. Dulu saya kenal beliau ini juga di teater, dan sekarang bergelut di dunia musik, dan rencananya nanti rilis lagu judulnya Aku, Dia dan Mereka tanggal 17 September di Cafe Bang Black ya. Di Cafe Bang Black, dan mudah-mudahan itu nanti akan berjalan lancar. Mbak Ana, kira-kira bicara tentang lagu Aku, Dia dan Mereka itu, kasih bocoran dong, kira-kira lagunya itu cerita tentang apa? Kalau saya ini cuma suruh nyanyi ya. Kalau yang menciptakan siapa memangnya? Suami, suami. Ya. Jadi dia sebelum kenal sama saya tuh udah nulis buat lagu. Nah itu katanya sih cerita kisah nyata. Ya. Nah pas kesini udah jadi. Bukan antara Aku, Dia dan Mereka itu maksudnya kamu kok nggak ada gitu. Saya itu ceritanya kayak gimana saya nggak ngerti. Intinya saya seneng lagu itu dan dia percayakan. Saya nyanyi kok katanya dapet gitu. Ya kenapa jadi, kemudian harus tidak orang lain, kan ada istri. Itu. Kalau pengen tahu apa ceritanya dalam lagu itu lebih ke nanti bisa juga disaksikan pada saat tanggal 17 itu ya. Tapi sebelum panjang lebar bicara itu, boleh dong sedikit penggalan untuk dinyanyikan?
Ayo dong ini pakai gitarnya. Oh boleh, nggak apa-apa. Kita harus gini loh Mas Ren. Kalau saya orang yang paling pede mungkin ya. Saya selalu mempromosikan diri saya, mempromosikan karya saya. Urusan karya saya disukai atau tidak urusan belakang. Yang penting saya sudah berkarya. Yang penting berkarya. Untuk diri saya, untuk keluarga kecil saya, komunitas saya, syukur-syukur untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati gitu Mas. Ya, ciri seniman itu berkarya. Ciri seniman itu berkarya. Ketika belum berkarya maka belum bisa dikatakan seniman. Kalau Sami udah pasti pede ya. Kalau saya kan emang jarang tersembunyi jadinya emang rada. Tapi harus nantinya Mas, karena nanti ketika nanti sudah launching mana atau ada rezekinya ya kan diundang-undang ya kan. Iya, itu pasti. Dan yang melihat juga boleh mengundang mereka nanti berdua untuk tampil di acara-acaranya. Oke, kita dengarkan ya. Kita dengarkan satu cuplikan lagu dengan judul Aku, Dia, dan Mereka. Wih. Siapa yang mau terlahir seperti ini? Mereka yang selalu menikmati. Aku hanya menjadi budak birahi. Sampai kapan aku seperti ini? Tuhan, mungkin hanya Dia yang mengerti, yang sabar dan selalu menanti. Tunjukkan jalanmu untuk kembali bersamamu kekal dan abadi. Bersamamu kekal dan abadi. Oke, luar biasa. Jadi baper saya. Iya. Itu gimana proses kreatifnya? Proses kreatif awal ceritanya, historis dari lagu tadi gimana? Oke, saya sedikit bercerita. Lagu ini memang yang dibilang itu saya betul, ini kisah nyata dan memang hanya tayang tahu betul tentang lagu ini. 2014 masih ingat juga tanggal 28 Februari di rumah kontrakan kecil pas pada waktu itu bocor hujan Mas. Teman saya datang tuh Mas. Teman datang tiba-tiba datang nangis dia. Saya kasih lepas karena nangis itu buat saya olahraga ya. Bersihin kotoran dalam matanya kan dia nangis, tanya kenapa kau nangis? Iya bang, sedih bang, gue belum punya kekuatan, belum punya keberanian mau nikahin cewek gue. Kita ngopi terus dia pulang, saya mikir tuh akhirnya saya nulis ini kalau dari sepenggal cerita tadi saya angkat di tulisan yang menarik, saya nulis awalnya saya hanya menulis, ketika tulisan itu saya jadi saya renungkan ini tulisan ini kalau cuma jadi tulisan doang mentah nih gitu. Akhirnya saya coba ambil gitar, saya buat nada dan malam itu juga seperti ini. Proses berjalan karena saya itu menciptakan lagu ini nggak mungkin saya yang menyanyikannya karena saya menciptakan lagu ini udah punya bayangan ini bakal perempuan dari 2014 sampai kemarin itu belum dapet tuh. Ada beberapa, aku kan memang ngamen juga di mana-mana Mas ya, terus ngamen di reguler juga di kafe di mana-mana. Kita selalu audisi diri sendiri sih, lebih lihat nih kayak cocok kan jadi penyanyi yang bakal gila-gila, ternyata belum ada yang cocok. Akhirnya 2000 kita nikah tahun berapa ya? Juga lupa. 2018. Oh iya, 2018 21 April. Gue nikah nih Mas sama dia. Nikah dingin ini orang nih lumayan nih kan suaranya. Ya seolah-olah saya dengerin tuh. Satu cerita gara-gara suaranya, gara-gara yang lain. Karena ketampanan. Kalau saya ngomong jatuh cinta sederhana, saya bilang waktu dia pertama kali dibonceng pakai Vespa Mas. Hati-hati Mbak, jangan sampai kena rambut saya nanti bisa jatuh cinta. Gitu ya. Ternyata benar. Sebenarnya kalau ngobrol soal perjalanan saya sampai ke pernikahan itu menarik sih sebenarnya, tapi nanti lah ya. Ini kita
Bentar. Lanjut kita ngopi bareng. Lanjut ke lagu Mas Rohim ya. Akhirnya beberapa kali kita sudah rekaman ke studio di Jakarta. Ini kita udah rekaman, tapi rasanya belum dapet nih yang nyanyi jadi karena sudah 2 tahun kan dia menguasai lagu ini, tapi masih belum dapet rasanya. Nah pada waktu momen bulan puasa ya, saya masih ingat banget tanggal 5, tanggal 6 yang di portal seluruh Indonesia kan nggak boleh pulang kampung. Saya nekatin pulang kampung pakai Vespa tuh berdua. Akhirnya lolos tuh kita dari penjagaan ya kan, namanya jin ya kan, bebas ya. Nyampe Wonosobo, ada sedikit rezeki dalam mau 3 hari kita mau ke Jakarta karena saya 21 hari di sana. Saya berangkat lagi ke Jakarta. Jogja. Oh Jogja. Iya. Di daerah Bantul akhirnya kita ada kawan punya studio rekaman, kita rekaman di sana. Akhirnya karya saya dengan aransemen yang menarik buat saya kan. Rasanya dapat dan nyanyinya pun dapat. Mencoba memberanikan diri untuk saya bawa pulang ketika momen pulang kampung di Jakarta, harus saya akan melakukan sesuatu. Bukan hanya dari kampung saya tidak berdiam diri, tapi akan mencoba melakukan sesuatu, mengumpulkan energi untuk diledakkan energi dulu tuh di kampung. Ketika nyampe Jakarta udah siap perang. Itu perjalanan nih Mas Rohim dari Wonosobo ya, kita pakai Vespa sampai Jakarta. Setiap daerah saya mampir karena ada kawan-kawan. Silaturahim ya. Ya dengerin lagunya, minta respon ya, alhamdulillah responnya macam-macam ya kan. Jadi untuk memberanikan diri sama teman-teman trotoar kita bikin video klipnya beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah sudah selesai semua dan bismillah atas izin Allah dikasih umur panjang, badan sehat, ada 17 September kita mau launching single album perdananya Aku Dia dan Mereka, Putri Dieng. Ya, Putri Dieng. Iya, subscribe. Iya. Okay. Om GTV. Oke. Nah, ini menarik karena seorang seniman itu adalah orang yang biasa suka merespon terhadap apapun fenomenanya. Tadi sedikit diceritakan tentang melihat temannya yang menangis, tiba-tiba itu juga bisa membantu menginspirasi untuk bagaimana menjadi sumber karya, lalu kemudian dikembangkan, dituliskan, lalu kemudian dicampur dengan nada dan seterusnya lah. Artinya banyak inspirasi yang sebenarnya itu juga bisa kita gali, kita hayati untuk kita kembangkan menjadi bagian dari tematik-tematik di dalam karya. Artinya karya itu tentunya juga bisa mampu merangkul berbagai macam tema. Nah, kira-kira dari proses kreatif yang dilakukan ini kan juga ada harapan dong. Kalian berkomunitas, berorganisasi, melakukan pembinaan terhadap anak-anak di pesisir yang notabene mereka memang hidup di pinggiran, tapi ada orang yang masih peduli terhadap mereka dan kalian lakukan tanpa daya menggaji dan lain sebagainya. Itu kan bagi saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung. Artinya maksudnya ini kan merupakan bagian dari sesuatu ekspresi syukur yang saya anggap, kenapa kemudian kalian gitu yang mau berbagi, apakah kalian ini yang memang merasakan cerita dalam tanda kutip hal-hal yang kayak begitu sehingga kalian yang merasa terpanggil, ini kan menjadi hal lain gitu loh. Tapi dalam konteks ini harapannya melihat seniman di Jakarta Utara, melihat kayak tadi komunitas pesisir, ada apa yang memang ingin mau disampaikan kepada khalayak ramai? Monggo Mbak Putri Dieng dulu, baru saya. Harapannya sih gini ya, kalau semakin banyak orang yang peduli sama anak-anak yang kurang mampu atau ya, yang butuh bimbingan, ya, butuh bimbingan. Gitu. Lebih baik lagi sih, lebih bagus gitu. Ya kita mau bersedekah tuh bukan berarti kita harus nunggu kaya ataupun gimana gitu ya. Kita pakai tenaga pun bisa. Sepakat. Ya. Berbagi pinter, bisa ngomong. Katanya bisa ngomong. Iya, oke, keren ini, keren. Terus, bisa lewat tenaga, bisa lewat apa gitu. Tenaga, kasih sayang kita, perhatian mereka dan mereka. Kan, ya saya ngomong kayak gini karena saya juga kan punya anak Mas. Jadi kan kita sebagai seorang ibu juga ternyuh ya, yang laki aja bisa, kenapa saya cewek nggak bisa? Iya, melakukan hal yang sama ya, sehingga ikut terlibat, ikut terjun langsung, mendapatkan pendampingan kepada mereka ya. Kalau Mas Aceh
Harapannya? Ya sama sih sebenarnya gini, kalau saya sih lebih, karena saya memang berangkat dari jalan Mas Rim, yang pertama itu. Mas Rim tahu lah gimana sih keadaan pada waktu itu di jalan. Yang namanya anak-anak di jalanan kecil apa kita sering jumpai lah. Bahkan saya tuh bertahun-tahun tidur di emperan toko, di terminal, di stasiun kereta, gitu. Jadi rasa itu sudah terbentuk memang. Bagaimana saya mencoba minimal gitu. Minimal itu bagaimana sih ketika saya punya sedikit ilmu, ya kan, bisa sedikit berbagi ilmu yang saya miliki kepada kawan-kawan yang sekarang, misalkan kayak Taman Siswa Pesisir. Apa sih yang saya berikan ke teman-teman siswa pesisir? Mereka adalah generasi penerus bangsa, Mas Roy. Kita tidak bisa pungkiri ya. Karena ya kita udah tua lah ya Mas Roy, ya. Nggak mungkin lah besok kita jadi, ya kan. Yang diajarkan kepada mereka apa biasanya? Banyak, kecenderungan. Yang sebenarnya sih lebih banyak bermain sih. Bahagia lah. Saya ngajarin bahagia. Bahagia sebenarnya apa sih kebahagiaan itu? Saya tanamkan itu. Terus yang pertama itu yang paling mendasar adalah saya tanamkan mereka adalah akhlak budi pekerti. Itu saya pengen tanamkan ketika dari mulai dini mereka sudah mengenal akhlak, berperilaku baik kepada lingkungan teman. Terus belum belajar kalau bisa sesama teman kita harus saling menyayangi. Kayak gitu-gitu lah dengan bahasa anak-anak yang mudah ditangkap. Gitu. Urusan dia besok ke depannya mau jadi apa, ketika memang sudah minimal sudah mengenal dasar itu, insya Allah lah gitu. Allah alam ya, karena segala sesuatu hidup itu adalah rahasia. Yang penting bagaimana caranya hari ini kita bisa menjadi manfaat, karena tidak ada bisa yang menjamin kalau seorang presiden trotoar besok masih hidup. Gitu, kita nggak ada yang tahu nih, kita bisa ngobrol gini atau besok saya mati kan. Jangan dulu lah. Apa itu semua ada rahasia. Gini. Iya, saya lebih setuju gini, lebih baik jangan berbicara entar dulu mati. Kalau saya berbicara entar dulu mati, ya, gerakan saya akan lambat untuk menjadi orang yang lebih kreatif. Misalkan selawanya lah gue mati masih lama, entar aja lah gue ngajarnya, entar aja gue berkarya. Tapi kalau gue punya berpikiran besok gue mati, malam ini gue akan melakukan hal yang terbaik untuk diri gue dan orang banyak gitu sayang. Gila kayak orang bener gue ya. Enggak, memang ada petikan itu bahwasanya orang itu harus mengingat mati, orang itu juga mengingat seolah-olah hidup masih panjang, kira-kira begitulah, sehingga diberi kesempatan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Betul. Ada sesuatu yang menarik ketika bahasa empati tadi yang saya tangkap dari narasumber kita, Bang Aceng dan Mbak Hana, perihal empati, karena empati ini juga menjadi hal yang penting karena di situ orang akhirnya belajar merasa seolah-olah bagaimana seandainya saya menjadi mereka. Ya, aku menjadi dia, aku jadi mereka. Kira-kira gitu. Aku dia dan mereka. Nah, kira-kira gitu ya. September. Dan itu yang kemudian melahirkan satu cinta kasih kepedulian untuk kita mau berbagi. Dan tadi disinggung juga bahasanya berbagi juga tidak harus menunggu kaya. Tapi tenaga, harta, doa ini juga menjadi bagian dari sarana lah untuk bagaimana kita belajar menjadi bermanfaat. Dan tentunya jalanan itu bukan tujuan, tapi jalanan itu adalah perlintasan di dalam rangka untuk menuju kepada halte, terminal, atau alamat-alamat yang lain. Dan di jalanan tentunya banyak hikmah, banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Karena di jalanan yang disebut adalah sebagai sarana pemersatu, penghubung antara tempat satu dan tempat yang lain. Dan di jalanan itu kecenderungan banyak orang yang akan ditanya untuk mencari sebuah alamat. Nah, semoga keberadaan Mas Aceng selaku musisi, seniman-seniman, pengamen yang dulu melintang di jalanan ini juga bisa berikan penunjuk jalan buat ya minimal kaumnya atau kita semua, bahwasanya hidup itu memang harus lebih bermanfaat. Bang Aceng, ada nggak statement closing yang memang pengen mau dipertegas kembali pada pertemuan kita hari ini? Ya, sedikit aja, jangan pernah menyerah, mengeluh dan putus asa. Teruslah berjuang hari ini, besok, lusa ataupun kapanpun. Jangan pernah menjadi orang yang selalu ingin diperjuangkan oleh orang lain. Yang penting kita tetap berdiri pada kaki kita sendiri, ya. Selagi kita masih Allah berikan kesempurnaan, ya, tangan, kaki, mata, ya kan, telinga, apapun itu, ya kan. Dan teman saudara sih, yang penting kita pandai bersyukur kalau hari ini kita masih punya waktu. Itu sih.
Oke, luar biasa. Ada kalau Bu Ana? Oh, udah wakil pemimpin. Baik, teman-teman, demikian pertemuan yang kita lakukan dengan tokoh kita, tokoh jalanan kita, Presiden Trotoar, Bang Ajeng Gimbal, dan saksikan tanggal 17 besok, September, akan rilis lagu beliau, Putri Dieng, yang akan dilaksanakan di Cafe Bang Black. Mudah-mudahan sukses, dan terima kasih sudah melihat acara ini. Salam Pancasila Progresif Revolusioner.